Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Wahyu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya, sesuai dengan kesepakatan kemarin ya, bahwa Bu Nur akan melakukan coaching dengan Bu Yuli. Ya Bu, jadi saya hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Yuli. Oke, nantinya akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu Nur. Iya Bu, supaya saya tahu apa yang perlu saya perbaiki dalam proses coaching saya dengan Bu Yuli. Oke, baik. Di sini nanti berarti saya akan menggunakan penilaian kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Iya Bu, siap Bu. Ya, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Jadi nanti saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama, menggunakan kesadaran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang sangat ditekankan sama Bu Nur? Saya usahakan semuanya nanti Bu akan saya tekankan mulai dari yang menggunakan kesadaran penuh, itu juga penting dan harus saya tekankan. Kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk mengukur kemampuan itu, kira-kira Bu Nur kapan akan melakukan coaching? Saya akan melakukan coaching hari ini Bu. Oh begitu, oke. Monggo bisa dilaksanakan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Yuli pun Alhamdulillah juga sehat Bu. ya. Sesuai kesepakatan dengan Bu Nur tadi, Ya, hari ini Bu Yuli akan melakukan coaching. betul Bu. Ya, izinkan saya hari ini menjadi pengamat ya, Ya, panjenengan untuk melakukan coaching. iya Bu. Nggih. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Bu Ayu. Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Hari ini Bu Nur, Ya. saya ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah, terutama di kelas. Apakah Bu Nur ada waktu untuk itu? Ya, ada waktu Bu. Ada permasalahan apa ya Bu Yuli? Ini Bu Nur, saya punya permasalahan terkait dengan anak-anak yang kurang fokus dan perhatian ketika pembelajaran yang saya alami pada saat ini, gitu Bu. Oh, masalah anak-anak yang kurang fokus dalam pembelajaran ya Bu. Iya betul. Tenang Bu Yuli, pasti nanti ada solusinya. Kalau boleh tahu dari perbincangan kita nanti, apa sih hal apa sih yang Bu Yuli harapkan dalam permasalahan tersebut? Iya, Bu Nur, dari obrolan kita nanti saya berharap begitu ya, ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga saat pembelajaran di kelas murid-murid bisa perhatian dan fokus dalam belajar, dan nantinya akan memberikan dampak yang baik begitu ya, sehingga prestasi mereka begitu ya menjadi lebih baik dan meningkat. Iya, menurut Bu Yuli, pencapaian pembelajaran anak-anak sekarang ini berada di skala berapa ya Bu? Iya, skalanya itu masih posisi 5 ya, karena tidak hanya 1-2 anak yang kurang fokus, tetapi banyak anak yang ini ya fokusnya kurang gitu ya. Saya ingin ya mereka minimal lah ya mendapatkan posisi 7 begitu. Baik Bu Yuli, kalau seperti yang Bu Yuli lihat di dalam kelas,
Kira-kira apa saja yang membuat anak-anak itu ramai, kurang perhatian dan tidak bisa fokus belajar di kelas, Bu? Menurut Bu Yuli apa penyebabnya? Ya, penyebabnya diantaranya yaitu bisa jadi ya anak-anak itu merasa terbebani dengan tugas-tugas yang ada. Selain itu ada kemungkinan ya mereka itu mempunyai masalah di rumah yang mempengaruhi konsentrasi mereka dalam belajar. Bisa jadi itu ya, Bu. Saya setuju. Mungkin Bu Yuli perlu mencari cara untuk melakukan pendekatan secara personal ya, Bu ya. Bagaimana kalau Bu Yuli mengajak mereka bicara secara pribadi untuk mencari tahu lebih dalam? Itu ide yang bagus, Bu. Saya bisa menciptakan suasana yang nyaman gitu ya sehingga dia merasa aman untuk berbagi cerita bersama saya gitu ya. Selain itu saya juga bisa mencoba untuk metode pembelajaran yang lebih menarik dan menantang, misalnya menggunakan proyek kelompok atau aktivitas yang melibatkan permainan sehingga mereka lebih senang dalam belajar. Ya, betul itu, Bu ya. Jadi aktivitas yang lebih interaktif mungkin bisa membantu meningkatkan minatnya anak-anak ya. Saya juga bisa melibatkan semua murid dalam pembelajaran. Ya, saya merasa dari permasalahan yang saya hadapi gitu ya, saya perlu segera menyusun rencana aksi ya untuk anak-anak tersebut supaya bisa fokus dan perhatian dalam pembelajaran. Iya. Menurut Bu Yuli bagaimana waktunya? Apakah Bu Yuli bisa meluangkan waktu untuk menyusun rencana aksi tersebut? Ya harus diusahakan itu, Bu, agar permasalahan tersebut bisa segera terselesaikan gitu ya. Nah, apa selanjutnya strategi apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat begitu ya terkait dengan bagaimana cara mengkondisikan mereka di kelas gitu ya. Kebetulan saya di kelas tersebut bukan wali kelas gitu ya, berarti saya harus berkoordinasi dengan wali kelas untuk bagaimana supaya bisa mengkondisikan anak tersebut untuk dia bisa berkonsentrasi gitu ya, dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak dari wali kelas tersebut, sehingga saya tahu bagaimana cara nantinya membuat metode pembelajaran seperti apa agar kondisi dalam kelas itu kondusif. Bagus sekali itu Bu Yuli. Memang kita itu harus berkolaborasi antara guru mapel dengan juga wali kelas ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kapan rencana waktu yang Ibu luangkan untuk hal tersebut? Insya Allah secepatnya ya, kalau bisa pekan besok ya akan saya lakukan pendekatan dengan anak-anak, kemudian juga berkolaborasi dengan teman sejawat yaitu wali kelas, kemudian menanyakan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di kelas mereka gitu ya, sehingga ketika pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Iya, baik Bu Yuli. Jadi saya doakan semoga Bu Yuli bisa melakukan rencana aksi tersebut dengan baik dan permasalahan Bu Yuli bisa segera terselesaikan. Ya, alhamdulillah, Nur. Perasaan saya sekarang jadinya lega begitu ya, karena bisa berbagi cerita dengan Bu Nur terkait dengan permasalahan yang saya alami. Setelah berbicara panjang lebar dengan panjenengan, sepertinya saya mendapatkan ide-ide yang cemerlang begitu ya setelah mengobrol dengan Bu Nur. Bu Yuli ini bisa ada-ada saja. Saya ini juga belajar bagaimana mengatasi permasalahan terkait dengan murid. Nah, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Untuk saat ini cukup sepertinya, Bu Nur. Saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu dan mendengar keresahan saya dalam permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu Yuli. Saya juga terima kasih karena Bu Yuli sudah mempercayai saya untuk diajak ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang Bu Yuli alami. Saya pun mendapatkan banyak pelajaran dari hal tersebut, Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh
anak-anak gitu ya, sama-sama guru tapi beda sekolah kan, mungkin dari sekolahnya panjenengan bisa dipraktekkan di sekolah kami gitu ya. Terima Iya, kasih. sama-sama Bu atas Yuli. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nur, Iya Bu. bagaimana hasil coaching ini tadi bersama Bu Yuli? Iya Bu, alhamdulillah coaching saya sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Begitu Bu. Oke, untuk selanjutnya, apa yang dilakukan Bu Nur untuk mencapai indikator yang diinginkan? Di sini saya sudah fokus dan mendengarkan coaching saya, dan saya sudah hadir penuh dengan coaching hari ini. Seperti itu Bu. Oke, untuk selanjutnya Bu Nur ya, kompetensi coaching mana yang perlu dikembangkan pada kegiatan coaching selanjutnya? Jadi mungkin untuk kegiatan coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan ini Bu, kompetensi mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, seperti itu. Nah, untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi ya, langkah apa yang akan dilakukan Bu Nur? Ya Bu, jadi langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah dengan mencari referensi-referensi lain yang mendukung terkait pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut Bu. Baik, kira-kira kapan itu Bu Nur? Saya akan melakukan secepatnya Bu, mencari referensi-referensi tersebut. Oke, terima kasih. Itu tadi yang kita lakukan Bu Nur. Saya sebagai pengamat, saya undur diri. Semoga bisa melakukan lebih baik lagi pada coaching berikutnya. Ya, baik, Saya- terima kasih Bu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Nur. Bagaimana kabarnya Bu Wahyu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Nur juga? Alhamdulillah sehat Bu Wahyu. Bu Wahyu, sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa Bu Wahyu akan melaksanakan coaching dengan Bu Ella nih. Iya, betul. Betul Bu Nur. Jadi nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian coaching ya Bu. Iya. Iya Ibu. Iya Bu. Supaya saya ingin mengetahui bagaimana penilaian saya saat coach dengan Bu Ella. Iya. Kompetensi apa saja yang akan Bu Wahyu kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi yang saya kembangkan, yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga itu tentang pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu. Untuk mengetahui kemampuan itu, kira-kira Bu Wahyu akan melaksanakan coaching kapan ya? Insya Allah hari ini. Oh ya, baik Bu. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu Ella hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Bu Ella, sesuai kesepakatan saya dengan Bu Wahyu tadi bahwa hari ini akan melaksanakan coaching antara Bu Ella dengan Bu Wahyu. Nah, izinkan saya ya Bu untuk menjadi pengamat dalam pelaksanaan coaching ini. Iya Bu Nur. Baik. Oke, monggo Bu Wahyu bisa langsung saja coachingnya. Iya. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ya. sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ngobrolin apa ya? Iya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol
tentang sedikit beberapa disiplin positif murid saya, Bu. Di sekolah ada beberapa siswa saya yang di situ sering sekali terlambat masuk kelas. Dari sini kan saya kepikiran ya, Bu, ya, ini kenapa siswa ini kok sering terlambat masuk kelas seperti itu, Bu? Apa penyebabnya? Apa yang Bu Ella perhatikan terkait perilaku siswa yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah? Iya. Yang saya perhatikan ini siswa tersebut kan akhirnya terganggu, ya. Siswanya terganggu, siswa yang di dalam kelas pun juga akan terganggu, teman-temannya yang lain juga akan terganggu. Kemudian belajarnya juga tidak akan efektif karena dia tidak bisa masuk kelas secara disiplin di situ, Bu. Jadi kan sama-sama terganggunya. Oke. Selanjutnya, apa saja tantangannya Bu Ella saat menghadapi anak yang siswa terlambat itu untuk menegakkan tata tertib sekolah? Tantangannya itu sepertinya ke komunikasi yang kurang aktif saya bersama siswa saya. Terus kan, Bu, Balen mana aku? Apa saja tantangannya Bu Ella saat Bu Ella menghadapi siswa yang terlambat itu untuk menegakkan tata tertib sekolah? yang pertama yaitu komunikasi yang kurang efektif, Bu, ya. Kemudian kan ada beberapa siswa yang tidak memahami peraturan yang ada di sekolah. Kemudian dukungan orang tua, mungkin karena anaknya di rumah dibangunin paginya terlalu mepet, akhirnya kan dukungan orang tuanya kurang baik, Bu. Terus yang ketiga yaitu sikap siswanya yang terlalu menyepelekan akan aturan yang ada di sekolah. Itu sepertinya, Bu, tantangannya. Oke. Menurut Bu Ella, apa yang menjadi penyebabnya siswa itu kurang disiplin atau tidak mematuhi aturan? Ya. Nah, itu, Bu. Penyebabnya ini biasanya kurang pahamnya atas peraturan siswa. Siswa kurang memahami peraturan yang ada di sekolah, akhirnya menyebabkan siswa tersebut menyepelekan peraturan yang ada di sekolah. Nah, dari sini kan keterlibatan orang tuanya juga kurang aktif dalam peraturan sekolah untuk mendisiplinkan anaknya juga. Jika masuknya jam 7, berarti kan anaknya juga harus dibangunin sekolahnya, jangan mepet-mepet untuk masuk ke sekolah gitu. Bagaimana caranya Bu Ella untuk menanggapi pelanggaran tata tertib? Iya. Apakah yang selama ini itu sudah berjalan baik atau mungkin perlu diperbaiki? Sepertinya perlu diperbaiki, Bu. Sepertinya kalau untuk peraturannya tidak perlu diperbaiki karena itu sudah bagus, sudah baik untuk mendisiplinkan siswa. Jadi sepertinya perlu diperbaiki, ini adalah sistemnya dan anaknya juga, Bu, ya. Nah, yang perlu diperbaiki ini sepertinya saya harus melakukan dialog terbuka pada anak-anak yang sering melakukan keterlambatan itu, kemudian menjelaskan konsekuensi yang jelas pada anak tersebut. Konsekuensinya apa jika kalau dia terlambat? Kan konsekuensinya bukan pada anaknya saja, tapi pada teman-temannya juga berdampak. Kemudian mengajak siswa tersebut terlibat untuk mengetahui peraturan-peraturan dan memahamkan peraturan-peraturan pada anak tersebut biar tidak terlambat lagi. Jika Bu Ella ingin merancang ulang sistem tata tertibnya, ya, perubahan apa yang akan Bu Ella lakukan agar lebih efektif? Ya.
perubahannya sepertinya saya ingin menciptakan beberapa aplikasi, Bu, ya. Aplikasi ini seperti absen digital. Di situ siswa akan mengetahui, oh kalau sudah masuk jam segini berarti aplikasinya akan terlihat merah sepertinya, dan itu kalau sudah merah absennya tersebut langsung mengirim ke orang tua kalau anak tersebut sudah terlambat. Jadi orang tua juga bisa akan mengevaluasi, oh anak saya terlambat, jadi akan mengetahui dari aplikasi tersebut otomatis terkirim ke orang tuanya. WhatsApp Apa itu? WhatsApp auto kayak gitu ya? Iya, seperti itu, seperti WhatsApp auto. Jadi Ya. Secara langsung saat anak itu terlambat membaca barcode-nya langsung terkirim ke orang tua. Oke, bagus sekali. Oke, selanjutnya apakah Bu Ella akan melibatkan siswa tersebut dalam proses ini membuat murid itu sadar dan bertanggung jawab terhadap tata tertib itu? Iya, pastinya saya akan melibatkan siswa tersebut, Bu. Karena kan sasarannya itu ke siswanya untuk memakai aplikasi tersebut. Nah, jadi sasarannya langsung ke siswanya agar mengetahui, oh nanti kalau aku terlambat berarti orang tuaku juga akan mengetahui aku terlambat juga, karena orang tuaku langsung mendapatkan laporan dari aplikasi tersebut. Donok. Ya. Apa langkah pertama yang Bu Ella ambil untuk memperbaiki siswa itu patuh terhadap tata tertib di sekolah? Terus ini ada enggak Bu Ella saat mengukur keberhasilannya itu sampai mana? Iya, langkah pertama ini nanti keterlibatan siswanya secara langsung, Bu, ya. Mengamati partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah, terus apakah masih terus berlanjut dalam keterlambatannya tersebut. Setelah itu terus Ya, action. Ya. Apa langkah pertama yang Bu Ella ambil untuk memperbaiki tata tertib siswa terlambat tadi? Ya. Lalu bagaimana pengukuran keberhasilan dari aplikasi tersebut? ya, langkah pertama yang akan saya lakukan, tindakan konkretnya yaitu pastinya uji coba dulu, Bu, ya. Uji coba pada aplikasi absen yang ingin saya berikan ke anak-anak untuk hasil akurat kepada wali murid tersebut. Terus kemudian sosialisasi pada wali murid agar bisa berkolaborasi bersama untuk meningkatkan aplikasi tersebut biar berjalan dengan lancar. Baru nanti kita mengimplementasikan bersama, saya, siswa, dan orang tua untuk aplikasi tersebut. Oke. Bagaimana Bu Ella ingin mengembangkan sebagai pembina tatib agar aplikasi ini lebih efektif dalam menjalankan perannya? Iya, mengembangkannya itu kita saling berkolaborasi bersama, saya, siswa, dan orang tua agar bisa menjalankan aplikasi tersebut. Kemudian menjelaskan kembali peraturan-peraturan kepada siswa, peraturan sekolah yang bagaimana agar tidak terulang terus-menerus keterlambatannya. Kemudian berdiskusi secara terbuka kepada siswa, sepertinya itu, Bu, agar tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut. Karena kan sudah ada aplikasinya, harusnya kan dia sudah tidak melanggar lagi, ya, Bu, ya. Itu, Bu. Yeah. Terima kasih Bu Ella. Itu tadi kita bicara ngobrol-ngobrol tentang
aplikasi tata tertib sekolah agar siswa tidak terlambat. Semoga rencananya Bu Ella ini bisa dikembangkan atau dijalankan sesuai dengan keinginan Bu Ella. Terima kasih Bu Ella. Terima kasih Bu Wahyu sudah mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama. Ya, bagaimana hasil coachingnya hari ini dengan Bu Ella? Alhamdulillah, coach saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik. Nah, untuk selanjutnya yang dilakukan Bu Wahyu untuk mencapai indikator yang diinginkan itu seperti apa, Bu? Di sini saya sudah fokus terhadap coach saya dan saya sudah hadir penuh dengan coach pada hari ini. Ya, Seperti itu. ya, baik Bu Wahyu. Jadi untuk selanjutnya kompetensi coaching mana yang harus dikembangkan pada kegiatan coaching berikutnya, Bu? Mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, Seperti itu. mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Ya. Langkah-langkah untuk meningkatkan sebentar. Action. Oh, mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Ya itu. Nah, untuk meningkatkannya itu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bu Wahyu bagaimana ya, Bu? Saya akan mencari referensi untuk menggali pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu Wahyu. Terus kira-kira kapan ya Bu Wahyu pelaksanaannya untuk mencari referensi-referensi itu? Secepatnya, Bu Nur. Oh iya, baik. Untuk kegiatan hari ini mungkin hanya itu Bu Wahyu yang bisa kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Sama-sama, Bu Nur. Amin. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Ella. Bagaimana kabarnya Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Ella sendiri? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Yuli, sesuai kesepakatan kemarin, sepertinya Bu Yuli akan melakukan kunci bersama Bu Nur. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Ella. Selamat siang Bu Nur, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ella sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Nah, ini dari kesepakatan kemarin saya dengan Bu Yuli. Hari ini Bu Yuli akan melakukan kunci bersama Bu Nur. Nah, di sini izinkan saya sebagai pengamat untuk sebagai pengamatnya Bu Yuli pada kunci hari ini. Iya Bu, baik. Monggo silakan. Oke. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yuli. Bu Iya. Yuli sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya sehat. Oh iya Bu Nur. Oh maaf Bu Yuli, ada waktu sebentar? Iya. Terkait dengan pertemuan ini ya. Kira-kira apa tujuan pertemuan kita kali ini? Iya Bu Yuli, saya ini pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Yuli. Iya. Terkait apa? Ini loh Bu, saya punya masalah di kelas saya itu loh. Murid-murid saya sering membuang sampah sembarangan ketika pembelajaran di kelas itu. Iya. Nah itu bagaimana ya Bu cara menanganinya? Padahal saya sudah sering sekali memberitahu anak-anak jika membuang sampah itu harus di tempatnya. Terkait dengan masalah membuang sampah sembarangan ya Bu ya. Tenang Bu, pasti ada solusi dari setiap permasalahan yang kita alami begitu ya. Kalau boleh tahu dari pembicaraan kita nanti, apa sih yang Ibu Nurti harapkan dari permasalahan tersebut? Iya Bu, dari obrolan kita nanti sebenarnya saya tuh berharap mendapatkan solusi agar murid-murid saya ini memiliki kesadaran untuk
untuk membuang sampah pada tempatnya agar kelas menjadi bersih, menjadi tempat belajar yang nyaman untuk anak-anak, dan nanti manfaatnya juga untuk anak-anak kan Bu ya. Oh, seperti itu ya Bu. Kalau yang Ibu Nurtri lihat di kelas, apa sih yang membuat anak-anak enggan untuk membuang sampah pada tempatnya? Iya Bu Yuli, kalau saya perhatikan itu hal-hal yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu sebenarnya ada beberapa faktor Bu. Yang pertama, saya lihat mereka itu belum memiliki kesadaran, belum ada motivasi dalam diri anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, sepertinya mereka itu belum tahu Bu bahaya ketika membuang sampah sembarangan. Begitu Bu Yuli. Oh, seperti itu ya. Apakah di dalam kelas Bu Nurtri itu sudah tersedia gitu ya fasilitas yang mendukung anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya? Iya Bu, sudah ada. Sekolah saya itu sudah menyediakan tempat sampah yang diletakkan di depan kelasnya masing-masing ya. Selain itu, di dalam kelas saya Bu, di kelas 4 itu saya juga sudah menyediakan tempat sampah kecil Bu di dalam kelas supaya anak-anak ini jangkauannya lebih mudah ketika ingin membuang sampah Bu. Masalahnya ini sedikit menggemaskan ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Tri sendiri gitu ya, terkait dari tadi ya tempat sampah yang kecil, menurut Bu Tri ketika di kelas ada tempat sampah yang kecil itu menurut Bu Tri bagaimana? Iya, sebetulnya kalau tempat sampahnya kecil itu kurang terlihat Bu oleh anak-anak. Jadi mereka itu tidak tahu kalau di dalam kelas ternyata ada tempat sampah. Jadi mereka buang sembarangan. Seandainya tempat sampahnya saya buat agak besar sedikit dan mereka melihat itu, mungkin akan menimbulkan kesadaran pada mereka untuk membuang sampah pada tempatnya Bu ya. Berarti ini ya, kalau di kelas sudah disediakan tempat sampah, kemudian kalau Bu Nurtri sendiri gitu ya sudah mengetahui tentang hal-hal tersebut yang menyebabkan anak membuang sampah tidak pada tempatnya, terus kedepannya apa sih yang Bu Nurtri lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Iya Bu Yuli, saya punya rencana ingin menyisipkan ke dalam pembelajaran itu dengan memutarkan video-video untuk mereka tentang bahaya membuang sampah sembarangan, biar mereka itu sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu berbahaya. Selain itu, saya juga ingin membuatkan poster-poster yang nanti bisa dipajang di dalam kelas yang tentang membuang sampah itu sebaiknya di tempatnya, gitu Bu. Bagus itu idenya Bu. Menurut Bu Nurtri, apakah ada ide-ide lain yang menurut Bu Tri ini ya rencanakan untuk? Iya Bu Yuli, jadi saya itu punya rencana satu lagi. Ini kan sekarang kita memakai kurikulum Merdeka ya. Nah di sana di kurikulum Merdeka ini ada proyek P5 dalam pembelajaran. Di situ ada tema. Saya kira ada satu tema Bu yang cocok untuk diterapkan mengatasi masalah sampah ini, yaitu tema gaya hidup berkelanjutan Bu. Kita bisa memaksimalkan dengan proyek pengenalan sampah organik dan sampah anorganik yang nanti bisa didaur ulang Bu. Wah, itu sepertinya ide yang cemerlang Bu. Saya rasa dengan hal tersebut mungkin bisa mengatasi masalah yang Bu Nurtri alami begitu ya, dari rencana-rencana tadi yang sudah Bu Nurtri sampaikan begitu ya. Apakah Bu Nur sudah memikirkan siapa yang akan mendukung terkait dengan kegiatan yang Ibu lakukan? Iya Bu, tentunya kalau masalah dukungan ini saya butuh dukungan dari banyak pihak Bu ya, dari atasan, kepala sekolah tentunya, kemudian dari rekan sejawat, kemudian dari wali murid juga, dan juga dari anak-anak Bu ya, supaya
mereka itu bisa sadar gitu Bu ya, membuang sampah di tempatnya. Seumpama rencana tersebut dilakukan begitu ya, rencana aksi yang seperti apa yang akan Ibu lakukan, kira-kira waktunya kapan untuk melaksanakan rencana tersebut? Seumpama rencana saya tadi berjalan ya Bu, terutama di proyek P5-nya tadi sudah berjalan dan akan terus saya lanjutkan Bu ya. Tentunya saya harus berkolaborasi dengan atasan, berkoordinasi dengan rekan sejawat agar program P5 ini dapat berjalan dengan baik dan memilih tema yang sesuai tadi, yaitu gaya hidup berkelanjutan, supaya tujuannya juga anak-anak ini tahu tentang bahaya membuang sampah, bagaimana mereka juga bisa menjaga lingkungan dari sampah, dan tentunya mereka juga dapat mengolah sampah menjadi sebuah produk mungkin yang bisa bermanfaat bagi kita, dan itu saya ingin melakukan secepatnya Bu. Sangat luar biasa Bu Nur ya, sangat inspiratif ide-idenya ya. Tentunya Bu Nur tahu sendiri gitu ya solusinya terkait dengan masalah yang dihadapi Bu Nur gitu ya. Bagaimana perasaan Ibu Nur saat ini gitu ya setelah kita ngobrol bersama? Alhamdulillah Bu Yuli, setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Yuli, perasaan saya jadi plong. Saya sudah mendapatkan jawabannya, ide-ide yang muncul begitu saja tadi ya, setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Yuli. Alhamdulillah ya, kalau bisa seperti itu. Apakah masih ada yang lain Bu, terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nur? Untuk saat ini cukup ya Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bu Yuli sudah meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan curhatan saya. Terima kasih juga Bu Nur. Saya juga sudah dipercaya oleh Bu Nur ya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan permasalahan yang Bu Nur hadapi. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bu Yuli, tadi sudah melakukan kunci bersama Bu Nur. Lalu sekarang bagaimana hasil kunci bersama Bu Nur tadi? Iya Bu, alhamdulillah kunci saya sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya begitu Bu. Alhamdulillah. Sekarang untuk selanjutnya ya Bu Yuli, apa yang dilakukan untuk mencapai indikator yang diinginkan pada Bu Yuli? Iya, di sini saya sudah fokus, kemudian mendengarkan dengan perhatian terkait dengan apa yang disampaikan oleh kunci saya, dan saya sudah hadir penuh dengan coaching pada saat itu, pada hari itu. Baik, untuk selanjutnya Bu Yuli, kira-kira kompetensi coaching mana yang harus dikembangkan sama Bu Yuli? Ya, mungkin nanti saya akan mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya. Ya, dari situ untuk meningkatkan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, apa yang dilakukan oleh Bu Yuli? Ya, saya akan mencari referensi. Oke, kira-kira itu kapan akan dilaksanakan oleh Bu Yuli? Mungkin secepatnya saya akan segera mencari referensi tersebut. Ya, baik Bu Yuli, kegiatan hari ini cukup sudah ya, terima kasih untuk kegiatan kunci Bu Yuli bersama Bu Nur. Semoga nanti kita bisa melaksanakannya dengan baik dengan kompetensi-kompetensi yang sudah tercapai tadi. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ella, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yuli. Alhamdulillah. Iya, ini apa namanya Bu Ella, sesuai dengan kesepakatan kemarin ya Bu Ella, bahwasanya Bu Ella akan melaksanakan coaching dengan Bu Wahyu. Apakah benar? Iya Bu Yuli. Iya, jadi nanti akan menggunakan rubrik penilaian yang seperti apa? Iya. Di sini saya akan menggunakan 3 kompetensi penilaian, yaitu melihat secara aktif, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan secara penuh pada kunci saya, yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot pada kunci saya.
Baik, berarti nanti saya akan memberikan penilaian terkait dengan ini ya, apa namanya, kriteria kurang, baik, dan sangat baik, gitu ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang nantinya akan ditekankan oleh Bu Ella? Tadi ada 3 kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yaitu pertama melihat secara aktif Ya. pada kuci saya, terus kemudian yang kedua yaitu mendengarkan beliau pada saat bercerita kepada saya, kemudian yang ketiga memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk kuci saya agar lebih terbuka kepada saya. Baik, Bu. Untuk mengukur kemampuan itu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan proses coaching tersebut? Insya Allah hari ini saya akan melaksanakan uji bersama Bu Wahyu. Ding dong. Iki sapa sih? Selamat siang Bu Wahyu. Selamat siang Bu Yuli. Sesuai kesepakatan tadi ya, antara Bu Ella dengan Bu Wahyu, bahwasannya hari ini panjenengan ada coaching ya? Iya. Ya. Saya sebagai observer atau pengamat kan Bu, sesuai hari. Selamat siang Bu Wahyu. Selamat siang Bu Yuli. Iya, tadi saya mendapat informasi dari Bu Ella bahwasannya Bu Wahyu akan melakukan coaching bersama Bu Ella, benar? Iya. Ya, izinkan saya menjadi observer atau pengamat untuk coaching tersebut. Apakah Oke. diperbolehkan? Monggo Bu Yuli. Silakan, monggo Bu Ella sama Bu Wahyu Ya. untuk melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Sehat. Bu Ella juga? Iya, alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol apa ini Bu? Saya sebetulnya ada sedikit unek-unek bahwasannya pembelajaran yang ada di SMA 3 itu melalui pemanfaatan LMS seperti itu. Nah, saat ini LMS itu belum sempurna atau belum terrealisasi untuk semua guru. Jadi saya berharap untuk kegiatan UTS ke depan yang memanfaatkan LMS itu untuk semua guru bisa memanfaatkannya. Karena selama ini yang masih mengontrol LMS itu hanya anak muda yang bisa IT. Jadi hanya sekecil grup gitu yang menangani LMS itu. Jadi selama ini waktu ulangan menggunakan LMS ya Bu ya. Kemudian dari sini menurut Bu Wahyu bagaimana LMS itu dapat mendukung tujuan pembelajaran pada saat pembelajaran sehari-hari ataupun pada saat penilaian itu tadi? Sangat mendukung sekali karena sesuai dengan visi dari SMA 3 ingin menciptakan sekolah digital. Jadi semua pembelajaran, semua penilaian itu lewat LMS. Seperti itu. Dari sudah mulai memakai LMS, semua mata pelajaran Ya. sudah pakai LMS. Dari situ kira-kira Bu ya, fitur apa yang sudah Bu Wahyu gunakan dalam LMS dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses pembelajaran sehari-hari? Fitur yang sudah digunakan itu dari pengisian materi, soal, lalu soal itu ada berbagai bentuk soal atau variatif ya, soal yang bervariatif.
dari soal pilihan ganda, soal benar salah, tapi benar salahnya kompleks, lalu menjodohkan. Untuk materi itu materinya sudah harus ada audio, video itu sudah bisa dilakukan. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kita bisa memanfaatkan itu. Satu guru bisa memasukkan materi dalam bentuk audio, video, gambar, itu sudah terekam di situ. Harapannya memang untuk guru bisa memanfaatkan itu semua seperti itu, karena yang saat memanfaatkan itu untuk saat ini hanya beberapa orang saja. Jadi masih belum bisa mengoptimalkan untuk menggunakan semuanya, Bapak Ibu gurunya berarti Bu. Belum. Belum. Ya, yang kemarin memang sudah dimanfaatkan untuk UTS, tapi yang memasukkan soal untuk penilaian itu para tim IT. Dari 84 orang paling hanya 10 orang guru IT-nya 2, yang lain tim IT yang anak-anak muda yang bisa komputer itu diajarin dulu untuk membantu memasukkan soal. Dari situ berarti ada beberapa tantangan terbesar yang Bu Wahyu hadapi dalam memanfaatkan LMS secara penuh berarti Bu ya. Jelas tantangannya harus mengajari guru-guru keseluruhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk memanfaatkan LMS itu. Jadi sering ada diklat atau mengaktifkan kombel di sekolah itu untuk belajar memasukkan soal itu sendiri. Kalau begitu menurut Bu Wahyu ya, fitur LMS apalagi yang bisa Bu Wahyu eksplorasi kemudian untuk meningkatkan partisipasi siswa dan pengelolaan materi pembelajaran? Aplikasi fitur ya. Iya, fitur. Kalau fitur itu tentang forum diskusi sama refleksi. Nah, itu yang jarang sekali guru itu memanfaatkan fitur tersebut, karena kebiasaan kita saat mengajar refleksi itu kan langsung ditanya anak-anak. Nah, saat forum diskusi itu jarang digunakan sama anak-anak. Mungkin itu yang akan selalu dikembangkan fiturnya itu supaya bisa kita melihat. Jadi pembelajaran kita itu baik atau tidak kan itu dari forum diskusi itu sama refleksi. Materi kita mau dinilai baik atau tidak sama siswa, paham atau tidak sama siswa, kan mungkin dari penilaian itu. Berarti ada beberapa fitur yang harusnya lebih efektif Bu ya. Dari sini berarti bagaimana Bu Wahyu bisa melibatkan siswa secara aktif melalui LMS tersebut? Apakah ada strategi-strategi tertentu yang khusus yang Bu Wahyu berikan pada anak-anak? Kira-kira apa Bu? Selama pembelajaran biasanya itu saya kan mengajar di kelas tersebut, tidak lupa untuk selalu mengajak siswa untuk mengisi dari fitur tersebut. Jangan sampai kelupaan, karena di fitur tersebut itu kan setelah melihat materi ada soal, mengerjakan tugasnya diupload. Nah, itu bawahnya kan langsung ada fitur diskusi di situ. Diskusi melihat kepemahaman siswa itu terhadap materi tersebut. Itu dilihatnya dari situ. Jadi setiap kali mau keluar kelas, saya
selalu mengingatkan kepada anak-anak tersebut. Nah, dari sini berarti ada sebuah hasil. Ya, hasilnya itu apa, hasil atau perubahannya Bu Wahyu ya? Yang ingin Bu Wahyu lihat dalam penggunaan LMS tersebut dalam waktu dekat ini. Jadi ada hasilnya dalam waktu dekat ini itu apa? Hasilnya yang jelas apa ya, kekurangan dari kita dalam mengajar atau memahami materi itu anak kan bisa menilai, oh pembelajarannya informatika itu seperti ini, hari ini bisa diterima materinya ini, itu dari situ. Anak yang tidak paham, saya juga taunya dari situ, lihat dari tugas yang saya berikan, anak itu paham atau tidak, itu ya dari situ. Minggu depannya kalau kita ketemu lagi, sambil saya mereview anak-anak ini yang belum bisa, itu harus saya apakan, yang sudah paham lalu saya beri soal pengayaan. Nah itu dari situ Diulangi lagi. Nah, dari sini menurut Bu Wahyu, yang perlu dipelajari atau yang perlu ditingkatkan, sebelumnya sudah ya Bu ya, yang perlu ditingkatkan lagi agar lebih mutakhir dalam memanfaatkan LMS ini apa? Yang lebih mutakhir dari LMS yang jelas itu memanfaatkan atau ini guru, karena kan itu tadi hanya beberapa yang bisa memanfaatkan. Kalau sekolah mengulang kembali dari visi sekolah kita, kalau menjadikan sekolah digital itu kan tidak beberapa yang bisa, harusnya keseluruhan guru itu bisa. Nah, besok ini UTS saya mengajak guru-guru itu untuk langsung memasukkan sendiri soal itu ke LMS, belajar lagi. Kemarin lewat Kombel diadakan webinar untuk mempelajari, kata-katanya apa, mempelajari, mengajak teman-teman guru untuk mengisi LMS dari soal UTS ini. Berarti memberikan sosialisasi lagi kepada mereka untuk belajar bersama-sama, gitu Bu ya, agar lebih akrab juga. Nah, dari sini kan Bu Wahyu juga ingin melihat dan melibatkan rekan-rekan atau teman-teman guru lain dalam penggunaan LMS ini ya Bu ya, dengan sosialisasi tadi Bu, dengan bersama-sama tadi. Nah, apakah ada peluang untuk berbagi praktik baik di antara jenengan dengan teman-teman itu? Ada praktik baiknya. Saat saya mengajari saat desiminasi itu mengajari satu rekan. Nah, yang biasanya saya kalau mengajari itu ke ke guru yang muda. Guru yang muda nanti bisa mengajari yang agak senior, karena yang mau pensiun itu kan kadang sukanya serah ya, itu ya, pasrah ya ke guru yang agak muda. Nah, saya ngambilnya yang guru yang muda-muda dulu. Nah, ini diajarin, kalau sudah paham baru dengan guru yang senior. Guru yang senior ini pastinya akan selalu tanya terus saat memasukkan soal itu. Ya. Berarti itu ada umpan baliknya sama praktek baiknya di situ lebih erat lagi ya, benar Bu ya. Ya, baik Bu Wahyu, terima kasih. Semoga nanti LMS-nya berjalan dengan lancar dan praktek baiknya sudah menular ke teman-temannya juga akan lebih merata lagi. Ya, semoga nanti teman-temannya juga bisa mengaplikasikan LMS-nya dengan baik sampai nanti ke jenjang selanjutnya. Terima kasih Bu Wahyu. Ya Bu Ella,
bagaimana hasil coaching dengan Bu Wahyu tadi? Iya. Alhamdulillah Bu Wahyu ini sudah bisa menemukan solusinya sendiri karena sudah bercerita dengan saya tadi untuk menghadapi masalahnya sendiri, Bu. Oh ya, untuk selanjutnya apa yang dilakukan Bu Ella gitu ya untuk mencapai indikator yang diinginkan Bu Ella? Ya, di sini saya sudah fokus dan mendengarkan Bu Wahyu sebagai coach saya, dan saya hadir secara penuh dengan coaching hari ini seperti itu, Bu Yuli. Baik, untuk selanjutnya Bu Ella, saya kira kompetensi coaching mana gitu ya yang menurut Bu Ella harus dikembangkan? Iya. Tulisannya enggak. Terus Bu, Baik, untuk yang selanjutnya Bu Nur, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Oke, baik, untuk selanjutnya Bu Ella, kira-kira apa kompetensi coaching yang harus dikembangkan oleh Bu Ella sendiri? mungkin kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ini adalah seperti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya berikan ke Bu Wahyu. Gitu ya. Berarti mencari pertanyaan yang berbobot ya untuk meningkatkannya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Ella dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot itu bagaimana? Saya akan mencari referensi lain yang mendukung terkait pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ella ya, kira-kira kapan rencananya untuk mencari referensi tersebut? Ya, secepatnya ya Bu Yuli, saya akan mencari referensi tersebut untuk meningkatkan kompetensi saya. Oke, baik Bu, untuk kegiatan hari ini sekiranya sudah cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dimudahkan ya untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh kita dan anak-anak. Ya, terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Sehat selalu. Iya, Waalaikumsalam. Demikian coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.